ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الخوف والشفاعة وعلى آله وصحبه النجوم الباهرة. أما بعد فإن مثل ما بعث الله نبيه كمثل غيث أصاب أرضا واسعة ومنها طائفة طيبة قبيلة ماء فأنبتت الكلأ والأسد كثيرا لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخه ومشايخنا ورسولنا ولفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات فاحتسبه وإذا حضرت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبكم في دارين آمين. Babu bayanin anna sunnata lil imami wa amir sariyati idza arada ghazwatan ayyuwarriya bi ghairiha. Rawaina fi sahihai Bukhari wa Muslim an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurida safaratan illa warra bi ghairiha. Babu bayanin, ini sebuah penjelasan anna sunnata lil imami wa amiris saliyati. Sunnah bagi seorang pemimpin dan pemimpin pasukan, amiris sariyah, ya, panglima lapangan, panglima perang. Idza arada ghazwatan, apabila ia berangkat menuju, ya, ingin berperang, ayyuwarriya bi ghairiha, bahwa dia yuwarri itu makna asalnya itu menyalakan api, ya. Yuwarri itu bisa maknanya apa itu menghidupkan api unggun. Tetapi kalau kita lihat di dalam syarahnya ini bahwa ini adalah tauliyah. Jadi disebutnya menyalakan api, tetapi yang dimaksud menyamakan semangat. Ya, jadi seorang pemimpin bila ingin berangkat ke perang itu mereka diberi motivasi, ditanamkan semangat berperang. Rawaina fi sahihai Bukhari wa Muslim. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam dua sahih, ya, yaitu Bukhari dan Muslim. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan bahwa dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu safaratan illa warra bi ghairiha. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam bermaksud ingin satu
Artinya bukan cuma mau perang, mau berangkat menuju sesuatu, apakah berdagang dan lain sebagainya, itu dikasih semangat. Terlebih lagi kalau ya dalam rangka berperang, dalam rangka pergi mempertahankan akidah, mempertahankan agama. Ya, jadi motivasi itu sudah biasa dilakukan, warni, jadi memberikan motivasi yang kuat. Babud doa liman yuqatilu aw ya'malu ala ma yu'inu ala al-qital fi wajhi. Ini bab menjelaskan tentang doa bagi orang yang akan berperang atau ingin melakukan sesuatu yang bisa memberi pertolongan di dalam perang fi wajhin, dengan satu cara, dengan satu model. Wa zikri ma yunashikuhum, dan zikir yang dapat menguatkan mereka itu. Wa yukhrisuhum alal qital, dan wa yukhriduhum alal qital, dan memberikan dorongan kepada mereka untuk semangat berperang. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, Allah memerintahkan harridil mu'minina 'alal qital. Ya, semangatilah, berilah semangat orang-orang mukmin itu untuk berperang. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain, wa harridil mu'minin, beri semangat, dorong ya orang-orang yang beriman. Nah, jadi Bapak sekalian yang berbahagia, kalau kita hidup di sekarang, di zaman ini, zaman merdeka, zaman sudah tidak ada perbudakan, ya, tetapi bukan berarti orang Islam tidak berperang. Sekurang-kurangnya itu berperang menghadapi hawa nafsu, berperang melihat gejolak yang ada di masyarakat, bercampur baurnya budaya, itu sebenarnya adalah bagian yang mesti diperangi. Nah, kita ketika melihat teman, sahabat, saudara kalah dengan budaya karena dengan situasi kondisi, habis ya, kasih semangat, dorong mereka ya supaya bisa mengatasi masalah-masalah. Dan itu Nabi disuruh sama Allah untuk memberikan semangat. Jadi jangan loyo, jangan tidak semangat, dan jangan tidak punya kemauan. Wa rawaina fi sahihain Bukhari wa Muslimin an Anas radhiyallahu anhu qala. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau sahabat Anas menceritakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Khandaq. Ketika Rasulullah ya keluar ya menuju Khandaq. Khandaq itu nama satu daerah, dan di situ menjadi medan tempur perang antara Nabi dengan kaum musyrikin. Nah, perang Khandaq itu nama daerah itu sehingga menjadi disebut nama perangnya, jadi disebut perang Khandaq. Nah, ketika Nabi menuju ke Khandaq itu, satu daerah Khandaq, faizan al-muhajiruna wal ansara yahfaruna fi ghadatin baridatin. Ketika itu Nabi melihat orang-orang muhajir, ya, pengikut Nabi yang dari kota Mekah, wal ansar, dan pengikut Nabi yang ada di kota Madinah itu, yahfaruna fi ghadatin baridatin, mereka menggali Khandaq, ya, menggali parit ya pada cuaca yang sangat dingin. Jadi ini memang perang Khandaq ini, parit artinya ya, Khandaq itu
Nabi itu sebagai seorang panglima itu ternyata sangat demokratis, ya. Beliau mengikuti aturan di dalam Al-Quran yang segala sesuatu itu harus musyawarah. Jadi ini pertentangannya sudah cukup lama, dan ketika itu seorang sahabat Nabi dari Persia namanya Salman Al-Farisi mengusulkan agar supaya dibikin khandaq, dibikin apa itu parit. Jadi bayangkan ya, daerah musuh yang memungkinkan berbatasan, ya itu digali yang cukup dalam. Dan ini kisahnya menarik, panjang ya. Sehingga kuda kalau dia masuk tidak bisa lompat. Kemudian khandaq itu, galian itu ditutupi, ya, dengan sesuatu sehingga musuh-musuh Nabi itu terjebak dan masuk ke lubang. Itu strategi itu, ya, strategi itu diusulkan oleh Salman Al-Farisi dan diterima sama Nabi. Nah, hadis ini menceritakan Nabi ceritanya keluar dari rumah, berangkat, lihat bagaimana khandaq itu digali. Ternyata lagi dinginnya luar biasa. Falamma ra'a ma bihim, tatkala Nabi melihat apa yang terjadi pada mereka itu, ya. Jadi mereka menggali dalam suasana sangat dingin, minan nasabi, ya, letih, walju, lapar. Qala, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma innal aisha aisul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan di akhirat. Apa maksudnya? Ini namanya Nabi hari, ya, memberikan semangat. Biarin susah sekarang gitu ya, bahasa kita, nggak apa-apa capek sekarang, nggak apa-apa dingin sekarang. Sesungguhnya kehidupan kita yang sebenarnya itu nanti ya. Innal aisha aisul akhirat. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Ampunilah ya Allah, ya, sahabatku dari Ansar, penduduk Madinah, wal muhajirah, dan orang-orang yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ini Nabi memberikan semangat. Nah, mereka ketika Nabi mengatakan itu nggak ada takutnya, nggak ada capeknya. Bahkan dalam satu riwayat itu, ketika digali ada batu yang tidak bisa dipecahkan, ya, nggak bisa kalau di sini pakai linggis kira-kira itu nggak bisa, itu dari lantaran besar. Maka Rasulullah SAW diberitahu ada batu yang tidak bisa dipecahkan. Maka Rasulullah bermunajat pada Allah, ya, kemudian batu itu bisa dulu bisa. Jadi ini kisah tentang perang Khandaq ini banyak sekali, ya, memang suka dukanya. Nah, ketika kafir Quraisy itu masuk ke lubang itu, tidak ada perlawanan. Kalau saya yang jadi panglima itu, saya suruh urut, karena udah masuk ke lubang. Tapi Nabi tidak. Subhanallah, ya, tetap saja ditawarkan, mau jadi orang Islam, hidup bersama kamu. Kalau mau tetap mengikuti agamanya, tinggal di tempat kami, harus bayar jizyah, harus bayar pajak. Jadi nggak ada keharusan harus berpindah agama. Padahal kondisinya sudah posisi kalah. Jadi urusan agama benar-benar jadi paksa, ya, sampai memang orang itu yang mau. Babu du'ai wa tadarruhi wa takbiri indal fitan. Ini bab menjelaskan tentang doa
wa tadarru merendahkan diri, wa takbiri indal zikar dan mengucapkan takbir ketika berperang. Jadi orang Allahu Akbar memberi semangat itu dari dulu memang tidak ada. Ya, memberi semangat itu dengan takbir. Jadi disebut nama Allah itu mereka lompat, mereka begitu sangat semangat. Wastinjazullahi ta'ala ma wa'ada man nasarul mu'minin. Dan pemenuhan Allah Ta'ala atas apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memberikan pertolongan kepada orang-orang mukmin. Jadi di zaman Nabi itu kalau yang nggak kuat perang nggak boleh perang. Kalau yang orang tuanya sudah tua renta nggak boleh berperang. Suruh urus ya fakir miskin, suruh urus orang-orang renta, tua renta. Yang berangkat perang itu yang nggak ada masalah, ya, harus berangkat. Termasuk orang-orang wanita yang mau berperang, mereka itu ya membantu memberikan pertolongan. Nah, yang nggak biasa kalau kita nggak punya keberanian gitu, masak ya, itu di dapur umum mengobati orang yang sakit dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan ya wa'ada man nasarul mu'minin. Allah azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, apabila kalian berjumpa dengan kelompok musuhmu, fasbutu, ya maka kokohlah, teguhlah, wazkurullaha katsiran, dan berzikirlah kepada Allah yang banyak. Jadi kalau ketemu sama musuh, berhadapan dengan musuh, zikir, ya suruh zikir. La'allakum tuflihun, maka niscaya Allah akan menjadikan kalian orang-orang yang berselamat. Artinya selamat. Kalau meninggal dapat pahala. Ya. Itu perintah Allah. Wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wa atiiullaha wa rasulahu, dan taatilah Allah dan Rasulnya meskipun di dalam perang ya. Wala tanaza'u, dan kalian jangan saling ya menjauh ya, saling berbeda pendapat. Fatafshalu, ya, maka akan menjadi apa itu al-judu an liqa'il akan menjadi takut ketika berhadapan dengan musuh. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Rihukum kuwatikum. Itu mengapa perlu dikasih semangat. Jadi kalau sudah keluar ke medan tempur, nggak boleh ada yang ribut, nggak boleh ada yang ribut, nggak boleh ada yang beda pendapat, nggak boleh ada yang marah. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan sabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi betapa ya kalau kita lihat ajaran Nabi kita Muhammad SAW, ajaran Islam itu sampai kondisi perang aja suruh berzikir, ingat sama Allah, baca aja zikir apa aja, tasbih, tahlil, dan terus ingat, lanjutkan segala sesuatu itu kepada Allah. Itu juga maknanya zikir. Dan kita sudah membicarakannya pada waktu itu, sampai Nabi
kondisi perang, sholat berjamaah tetap jalan. Ya, sholat berjamaah tetap jalan, walaupun dalam posisi perang. Bahkan di dalam kitab beliau juga ini, bukan dari kalian Imam Ahmad, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu sholat digambarkan bermacam-macam model sholat yang sudah tahu dalam posisi sangat nabi. Dari mulai yang tak rakaat, kemudian diruksa menjadi 2 rakaat, bahkan ada riwayat mengatakan pernah suatu saat diruksa sampai 1 rakaat, tapi tidak ditinggalkan sholat dan tidak meninggalkan berjamaah. Nah, bapak-bapak yang biasa sholat berjamaah, itu kekuatan Islam itu di situ, ya, dalam sholat berjamaah. Jadi sering ketemu, sering kumpul itu kuat, ya, semangat. Alhamdulillah. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka itu bataran, remeh, ya, enggak penuh dengan persiapan, nanggap enteng, bataran. Wari'a'an nas, dan pamer kepada khalayak ramai. Hebat, memamerkan, kan semangat, ya, mempertunjukkan bawa senjata, ya, maju ke medan perang. Enggak boleh begitu, karena itu jadi riya, ya, ri'a'an nas. Wa yasudduna an sabilillah, dan apa itu yang na'unan nasa bi'idlalihim, ya, dan mencegah orang untuk dengan kesesatan mereka. Jadi jangan jadi orang tuh gitu, enggak ada yang gak usah ikut, karena memang nggak mampu, nah itu yasuddu, nggak boleh. Jadi biarkan saja ketika ada orang umpamanya tidak pandai berperang, tapi pengen ikut perang, orang tuanya sudah tidak ada, tanggung jawabnya nggak ada, dari mana? Jangan dilarang. Jadi jangan melarang orang lain, ya, dari mengikuti perang fisabilillah. Sehingga ini yang dijadikan dasar itu dalam salah satu hadis itu, jihadul kibari wan nisa al-hajju, ya, jihadnya orang yang sudah tua dan kaum wanita itu lakukan ibadah haji. Ini gambarannya nggak seperti sekarang nih, bapak ibu sekalian. Kebayang nggak kalau sudah tua naik onta dari Madinah ke Mekah, 570 sekian kilometer, naiknya onta, panas, nggak ada AC-nya, nggak ada pohon di perjalanan. Nah, orang yang sudah tua, orang yang kaum wanita yang mau mendapatkan pahala jihad itu, udah lakukan saja ibadah haji. Apa yang dimaksud wa yasudduna an sabilillah ini? Nggak bisa pemerintah Saudi Arabia itu, ya, ini khusus COVID aja, ya, orang yang sudah tua mau pergi haji nggak boleh. Itu termasuk yasudduna an sabilillah. Sehingga di negara manapun 90 tahun, 93 tahun, selama dia masih bisa jalan, mau pergi haji nggak boleh dilarang. Walaupun bisa jadi nyampe di sana didorong, walaupun bisa jadi nyampe sana meninggal, terinjak dan lain-lain, nggak boleh. Ya, jadi ayat yang bercerita tentang perang ini, jihad ini, bagi wanita dan orang yang sudah tua itu pergi ya, berangkat haji itu lama, ya, lama sekali dan berat.
kira-kira kalau kita naik kota dari sini ke Semarang, kira-kira berapa lama? Bukan naik kuda, karena kuda kalau terlalu jauh lambat kuda. Kuda itu dia dipakainya itu patah, perak, pakainya kuda bukan onta. Tapi kalau mau jalan jauh nggak kuat kuda, naiknya onta. Berapa lama tuh? Kan sama zaman jalan kaki kan itu. Cuma bedanya orang nggak capek di atas punggung. Berat banget. Nggak ada AC, nggak ada itu pohonan gitu. Semuanya harus dibawa. Kalau habis, ya. Jadi kita nggak bisa ngukurnya. Yang pasti repot berat. Saya ingin menjelaskan tentang wa yasudduna an sabilillah itu begitu. Nah kalau sekarang itu ya orang tidak boleh dilarang mau berangkat haji walaupun berapapun umurnya. Tapi khusus selama COVID-19 ini kan sekarang sejak dibuka dibatasin ya 60 ribu. Itu karena ada COVID-19. Tapi kalau ini sudah lewat, maka dia akan memahami, mau didorong. Bahkan sekarang sudah nggak perlu lagi ya pakai kursi itu karena sudah ada yang pakai dinamo ya. Jadi orang yang 10 itu bisa tawaf tinggal sewa, bawa uang aja, nggak perlu lagi didorong lagi. Nggak perlu lagi sekarang itu naik mobil sudah semua, tapi sudah naik kereta. Sudah lebih enak, lebih cepat. Ya, itu pendek. Jadi banyak suku dalam sabilillah itu maknanya yang maunan nas bi'illah. Apa? وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في khutbatihi. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa fi khutbatihi, ketika itu Nabi di dalam kubah. Kubah nih, kalau kita kan kalau dibilang kubah itu yang di atas masjid itu ya, lingkaran setengah lingkaran yang di tempat naruh speaker itu disebut kubah. Kubah di zaman Nabi itu tenda. Jadi tenda itu ya ada tiang di tengahnya. Nah, jadi tenda itu seperti kubah sekarang. Jadi nama kubah itu aslinya tenda, khaimah ya, yang tengahnya itu naik ke atas ya, itu namanya kubah ya, khaimah. Nah, Nabi di situ maknanya doa ya. Jadi Nabi pernah berdoa di dalam kubah itu. Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya, aku mohon kepada Engkau al-wafa bima ahadta alaina. Ya, anshuduka maknanya ya, as'aluka al-wafa bima ahadta. Aku mohon kepada Engkau agar Engkau memenuhi janji wa wa'adaka ya, dan janji yang ini sama ya. Ahdun itu perjanjian dan janji ya. Ahdaka perjanjian, wa wa'adaka dan janji Engkau. Nah, ini yang dimaksud dengan perjanjian itu begini. Ahdun itu ya,
apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu namanya ahdun. Intan surullah yang surtum. Apabila kalian menolong Allah itu, maka niscaya Allah akan memberikan pertolongan. Itu namanya ahdun. Nah, Nabi minta supaya akadnya itu, perjanjiannya itu dipenuhi. Wa'daka, apa bedanya kalau wa'dun? Wa'dun itu janji yang akan datang. Bahwa kalau yang meninggal mati syahid dimasukin surga, itu wa'dun. Kalau ahdun, janji yang sudah difirmankan di dalam Al-Quran. Nah, Nabi minta, Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau penuhi perjanjian dan janjinya, janji Engkau. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, bila Kau kehendaki maka tidak akan ada lagi ya yang menyembah Engkau setelah hari ini. Ini Bapak-bapak, ingat nggak waktu Nenowarisman ya, waktu itu kasusnya siapa? Dalam puisinya ya minta pertolongan, kalau nggak salah Ahok ya minta pertolongan. Kalau tidak Kau menangkan ya Allah, tidak ada lagi yang menyembah agamamu. Kemudian banyak orang yang mengkoreksi kalimat itu. Nggak mungkin sejauh itu, gara-gara cuma persoalan gubernur di satu daerah kemudian nggak ada orang yang menyembah Tuhan. Nggak mungkin. Tapi kalau yang aslinya nih, yang Nabi mengucapkan ini bisa jadi. Karena pada waktu itu jumlahnya umat Islam sedikit berhadapan dengan musuh yang besar. Kalau tidak salah 3.000 lawan 10.000. Itu secara teori mati semua. Kalau mati semua, termasuk Nabi mati, maka siapa yang menyembah Allah? Maka Nabi mungkin Tuhan. Ya, anshudukan ahdaka wa wa'dak. Maknanya as'alukal wafa. Ya Allah, sekarang ini aku minta Kau penuhi perjanjian dan janjimu, tolong penuhi sekarang. Kalau tidak bisa jadi mulai hari ini nggak ada lagi orang yang beribadah. Maknanya kalah, mati. Ya, nggak menurut ente 3.000 lawan 10.000 menang nggak 3.000? Kalau yang bilang menang nggak bisa berhitung ya. Ini ngomong teori gitu. 3.000 lawan 10.000 udah ini. 3 orang lawan 10. Nggak bisa, 1 lawan 3 itu berat. Nah, sehingga Nabi mengatakan, Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, bila Kau kehendaki tidak ada lagi orang yang menyembah sejak hari ini. Kalau kalah siapa lagi yang Fa'akhadha Abu Bakrin radhiyallahu anhu biyadihi. Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seraya sahabat Abu Bakar mengatakan, hasbuka ya Rasulullah, faqad al-haqta ala rabbik. Hasbuka ya Rasulullah, ya, cukup Allah yang menjadi penolongmu wahai Rasul. Ya. Kemudian faqad al-ahta ala rabbik, ya. Maka sesungguhnya engkau sudah meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi Nabi nggak pernah nih berdoa sampai mintanya begini gitu. Ya Allah, kalau ini tidak Kau turunkan, nggak ada lagi yang menyembah. Tidak ada, tidak pernah terjadi doa yang sampai seperti ini. Kenapa? Karena memang menurut perhitungan nggak mungkin menang. Ya. Dari lantaran banyaknya. Ya.
Ini di dalam syarah dikatakan qala al-Kirmani ruya anna sallallahu alaihi wasallam nazara ila al-kufari wa hum al-fur. Imam Al-Kirmani meriwayatkan Nabi ketika itu melihat orang kafir itu 1000. Wa ila ashabihum salasumi'atin wa bid'atan. Sementara beliau melihat sahabatnya itu tadi ya cuma 300 ditambah dengan ya 12, 13 atau 14 bid'ah itu maknanya hitungan belasan ya sampai 9. Cuma 300 lawan 1000 ya. Ya, kemudian fastaqbala qiblatan, kemudian Nabi menghadap kiblat wa qala Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, penuhilah kepadaku janji yang kau katakan kepadaku. Ya. Allahumma in tahluka hadhil asaba la ta'ud fil ardi. Ya Allah, bila binasa kelompok ini tadi tidak akan ada lagi yang menyembah Engkau di muka bumi. Pamadala kadzalika hatta sakata ridaahu. Terus Nabi mengucapkan itu sampai selendangnya jatuh. Selendang itu tadi. Wa akhadahu Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, maka dipegang ya, sahabat Abu Bakar memegang ya, wa alqahu ala mankibai, diambil itu tadi ditaruh lagi di pundaknya. Faqala ya Nabi Allah kafaka munasyadata rabbik fainahu sayanjizu laka ma wa'ada. Ya wahai Nabi, cukuplah bagi engkau bersungguh-sungguh minta kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah akan memenuhi ya janjinya kepada. Dan memang benar perang itu bisa dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Cuma kan kalau yang ikut perang dengar doanya Nabi ya stres lah. Kita nih masuk 300 orang, lawannya 1000. Nabi bilang gitu, ya Allah, Nabinya aja udah prihatin gitu. Bagaimana itu orang dengar doa itu? Ya, tapi ya sahabat Abu Bakar itu mengingatkan Nabi. Jadi Nabi terus mengingatkan. Dan ini juga jadi dalil kalau punya pimpinannya salah ya ditegur pelan-pelan, dikasih pemahaman ya. Kan Nabi panglima ya, Nabi pimpinan, tapi sahabat Abu Bakar mengingatkan sudah cukup Nabi ya, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, Allah akan penuhi janji. Nggak tega gitu ya tadi. Fakharaja ya. Kemudian Nabi keluar wa huwa yaqul, dan beliau mengucapkan ayat suci Al-Qur'an, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Maka akan dikalahkan kelompok yang besar itu tadi, walluna dubur, dan mereka akan lari mundur. Balis sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amarnu. Bahkan ya, as-sa'atu mau'iduhum, saat yang dijanjikan kepada mereka, wa sa'atu adha wa amarnu, yaitu saat dimana yang sangat dasar dan sangat perih, ya sangat perih. Jadi pertolongan Allah itu datang sehingga kemampuannya lebih umat Islam. Wa fi riwayatin kana dzalika yaum Badr. Dalam satu riwayat bahwa yang diceritakan pada ayat ini tadi ini ketika terjadi perang Badar, perang yang sangat luar biasa ya, perang Badar yang kedua. Hadza lafzu riwayat Bukhari, ini teks hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, jadi kita kan sebenarnya nggak perang, tetapi kita berhadapan dengan musuh. Kita berhadapan dengan yang mencegah kita menjadi orang baik. Kita berhadapan dengan kondisi di mana kita nggak bisa kalau nggak ditolong sama Allah. Nah, maka kita bagian yang diingatkan dengan hadis ini, jangan putus asa.
yang kedua sabar, yang ketiga terus minta sama Allah. Kalau kita kan jangan minta janji, nggak pantas kita nih pakai doa Nabi, nggak pantas. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku gitu. Kata malaikat, ada apa main teh? Ya. Seberapa sih ibadah kita gitu ya? Kalau ditimbang gitu. Jadi doa ini jangan dibaca, nggak layak. Ya. Tetapi kita bisa berdoa dengan cara kita untuk minta pertolongan Allah. Ya, tapi jangan bilang kalau kau tidak tolong ya Allah, tidak ada lagi yang menyembah agamamu di muka bumi. Nah itu lebay. Ya, lebih. Jangan sampai seperti itu. Wa amma lafzu muslimin, adapun lafaz Imam Muslim, faqala, ya, berkata sahibur rawi, ya, istaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata tsumma madda yadayhi. Ketika itu Nabi menghadapkan dirinya ke kiblat, kemudian beliau menengadahkan kedua tangannya, memanjangkan tangannya. Jadi doa itu begini. Tapi kalau serius itu begini. Ya, madda yadayhi. Jadi untuk menunjukkan bahwa doanya benar-benar. Kalau doa biasa. Tapi suatu saat Nabi itu madda yadayhi. Nah, ini menunjukkan serius. Tapi di masjid sholat harian jangan begini. Ya, karena udah ketemu hadisnya imam sholat jangan salah lebar. Ya. Ya, faja'ala yahtifu bi rabbihi azza wa jalla yakun. Kemudian beliau berbicara kepada Tuhannya seraya mengatakan, Allahumma anjizli ma wa'adtani, ya Allah, penuhilah untukku apa yang kau telah janjikan. Allahumma ati ma wa'adtani, ya Allah, berikanlah apa yang kau janjikan kepadaku. Allahumma in tahlik hadhil asabah min ahlil Islam la tu'bad fil ardh. Ya Allah, bila kau binasakan kelompok ini dari kelompok orang Islam, maka tidak akan disembah lagi engkau di muka bumi. Tidak ada yang nyembah. Famazala yahtiku bi rabbihi, maka senantiasa Nabi ya memohon kepada Tuhannya, dan yadai, hal keadaannya memanjangkan tangannya atas sakota ridaahu, sehingga sorbannya jatuh dari pundak. Nah, itu pernah terjadi seperti itu, ya. Wa rawaina fi sahihima an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intazara hatta malat syamsu summa qama fi an-nas. Wallahu a'lam. Ya. Kalau kita bicara dengan kejadian tadi, kita akan baca Rasulullah akan khawatir sedangkan Abu Bakar bisa sementara di dua sur Abu Bakar begitu takut apa ada kemenangan yang berbeda. Nah, ini sebenarnya kan bukan maknanya sahabat Abu Bakar lebih tangguh, lebih hebat gitu ya. Bukan, tidak menunjukkan itu. Nabi sebenarnya menunjukkan kesungguhan bermohonnya. Maknanya Nabi sungguh-sungguh mintanya kepada Allah. Yang kedua, Nabi menunjukkan betapapun dia sebagai pemimpin, sebagai seorang Nabi, dia masih bermusyawarah. Jadi semua yang dilakukan Nabi adalah hikmati tasyri', ya, tujuannya itu supaya orang mengerti apa sih hikmah dari sebuah penetapan hukum itu tadi. Ya. Memang kita melihatnya tidak
sepotong-sepotong, wah berarti lebih stabil dong emosinya sahabat Abu Bakar, lebih bagus bukan. Jadi seandainya Nabi tidak punya hikmatul tasyrih juga bisa jadi terus Nabi terus dengan suara yang tinggi, yang itu doa bisautin, ya birabi sautin, ya berdoa dengan suara yang keras. Jadi boleh tuh kalau serius, ya dalam kondisi yang darurat berdoanya tangannya diangkat dan suaranya keras. Nah itu menunjukkan kondisi yang darurat.